Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Nah ini yang kali ini cukup unik. Kayaknya semua dibilang unik terus. Iya sih. Memang unik kok, masa bilang nggak unik gitu. Oh ya juga sih. Jadi kalau kali ini tuh hubungannya dengan pos gitu. Karena jadi mungkin dibilang Pak Pos mungkin. Oh Pak Pos, masa Pak Pos? Ya mungkin ya, nanti kita coba tanya sendiri dari Bu Bila sama guest kita. Jadi guest kita ini cukup berkutat lama atau berkecimpung lama di kantor pos Indonesia. Sebagai pekerjaan karir di kantor pos Indonesia. Nah, jadi kita mau tanya-tanya nih, mungkin lebih tahu perkembangannya gimana dan apa yang berubah sekarang dan segala macamnya gitu ya. Oke, jadi ada Key Wise di sini gitu. Namanya lucu. Iya, gitu. Oke, mungkin nanti bisa tanya dulu nanti. Oh iya, iya. Jadi bisa perkenalan dulu Key Wise, pendengarku namanya Sobat Boci. Bisa perkenalan dulu. Halo Sobat Boci, halo Mas Kris dan Bobby. Perkenalin nama gue Wahyu, biasa dipanggil Kiwais. Gua tinggal di Jakarta. Kerjaan gue sehari-hari itu di PT Pos Indonesia Jakarta Barat. Dan saat ini posisi gue sebagai staf gudang kiriman luar negeri kantor pos. Gitu, sehari-hari sih aktif bikin konten lebih ke arah voice over ya. Jadi sembari buat ngurusin sosmed kantor juga, jadi aji mumpung juga buat konten pribadi gitu. Salam kenal semuanya Sobat Poci. Oh iya, iya. Jauh ya Wahyu ke Kiwais. Tapi memang mungkin bisa ditanya dulu. Oh iya ya, Kiwais ini filosofinya dari mana? Waduh, filosofi. Ya pokoknya gitulah. Asalnya dari Nah, mana? kalau KYC itu awalnya sih biasa dipanggil di kantor itu Wise. Jadinya gue berpikir selain nama panggilan juga tuh pinginnya tuh gue jadi tipikal orang yang kalau setiap ada masalah tuh punya jalan keluar. Jadi King of Ways, tapi disingkatnya sama gue KYC gitu filosofinya Bobby. Oh, King of Ways itu. Pikir Raja Jangkanan suka balapan liar. Iya juga Ya sih. enggak juga sih. Enggak balapan liar juga. Pikiranku jauh banget tuh. Ya enggak tahu. Ya sudah. Oke, jadi tadi tentang kerja dan setauku waktu kita ngomong-ngomong sebelum tag ini ya, ternyata lumayan lama juga ya bekerja di kantor Pos Indonesia ya, PT Pos Indonesia. Iya Mas Kris, aku masuk di 5 Januari 2012, masih inget banget tuh, sampai sekarang masih di kantor pos Jakarta Barat, nggak pernah pindah sih, Jakarta Barat terus. Nah, udah ulang tahun ke berapa itu? Berarti udah 13 tahun, Oh ya, 13 tahun 13 selama tahun. berkarir di kantor pos. Oke, 13 tahun, lumayan lama ya. Dan Kibas juga sempat cerita juga banyak beberapa track recordnya lah gitu ya. Bisa di beberapa tempat macam-macam gitu. Oke, nah mari kita masuk lebih detail gitu. Awalnya kan ini kan 13 tahun bukan waktu yang sebentar kan ya. Betul Mas. Apalagi COVID kan, apalagi kena COVID. Nah, COVID itu lumayan lama juga menghabiskan waktu lah gitu. Nah, tapi mungkin Hmm. untuk COVID nanti deh gitu. Nah, jadi kita ke begini. Kenapa kok akhirnya memutuskan untuk ngambil berkarir di Pos Indonesia sampai sekarang? Oke, kalau itu awalnya memang bukan rahasia umum lah ya. Sebelumnya bokap kerja di kantor pos juga sebagai kurir Mm-mm. gitu. Terus adalah saat itu lowongan sebagai kurir, tapi yang dites itu memang anak-anak dari pegawai-pegawainya kantor pos tuh yang dites di seleksi gitu karena kenapa mengutamain orang dalam karena kan pos itu kan berhubungan dengan layanan jasa ya Mm-mm. dan namanya kiriman ataupun amanah orang itu kan agak riskan gitu kalau mungkin ngerekrut dari luar mungkin lebih nyamannya kantor itu ngerekrut yang kenalan dulu jadi ketika ada masalah mungkin gampang nih udah ada orang tuanya di dalam jadi kalau mau macam-macam Oke. gampang. Kalau itu yang aku tangkap filosofinya pas pertama kali akhirnya memutuskan
di pos tuh diterimanya karena itu. Kenapa milihnya di kantor pos? Sebelumnya pernah namanya ngerasain baru lulus SMA itu 2010 sampai jadi operator warnet 2 tahun. Itu lama banget kayaknya, waktu terbuang lumayan sia-sia, agak nunda kuliah juga. Akhirnya kebetulan pas ada lowongan ya udah disikat gitu. Oke, oke, oke. Nah, itu. Kayaknya Bobby tidak puas tadi jawabannya. Ya, ya. Aku tidak puas. Apa Bobi? Apa Bobi? Ya, itu apa kalau istilahnya Naruto itu? Naruto bukan Naruto. Oh ya. Nah, kalau istilahnya Naruto itu apa Om Kiwai tahu Naruto? Nah? Tahu ninja? Oh ya, itu kan ngomongnya apa jalan ninja. Nah, ini kok ngerti Bang apa Om Kiwai? Gak boleh Bang Om. Oh ya ya. Om Kiwai kok tahu ini kerja di kantor pos dari jalan ninjanya itu dari mana? Karena waktu itu bokap ini ya sama sih yang ku bilang tadi, dia dari awal karirnya juga di pos gitu. Kebetulan awalnya memang agak ragu-ragu sih karena nggak pernah turun ke jalan nih, tiba-tiba ada lowongannya kurir. Cuman saat itu memang nyari kerja tuh ya susah lah, dan kebetulan ada lowongan, akhirnya dikasih jalan sama orang tua, ikut tes, dan akhirnya lolos di tahun 2012 itu pertama kali masuk di kantor pos gitu, Bobby. Jadi memang ya begitu aja lah akhirnya ya sudah gitu. Akhirnya jalani sampai sekarang gitu ya. Betul, kalau untuk awal masuknya sih seperti itu. Kenapa milih terus berkarir di kantor pos? Itu memang BUMN ya. Pasti kita ekspektasi tinggi sama BUMN itu, pasti karir kedepannya ya bagus. Terus juga kondisi saat saat baru masuk itu pun masih sekolah, masih SMP, masih ada yang SMA gitu. Jadi memang harus bertahan karena saat itu kakakku dua belum semuanya kerja, dan aku mungkin yang bisa ngebantu untuk meringankan orang tua lah untuk biaya pendidikan adik-adikku. Jadinya bertahan ngejalanin agak cukup lama sampai sekitar tahun 2018 akhirnya ada rezeki bisa buat kuliah kantoran tuh. Akhirnya dari adik-adik udah lulus semua, bisa ngebiayain adik-adik sekolah, bisa ngebiayain aku buat kuliah kantor gitu. Oh, keren keren ya. Jadi bertahan untuk keluarga. Tuh. Karena takut juga ya kalau ketika kita lagi diandelin sama keluarga, udah dibantuin sama orang tua buat masuk, terus ya even mungkin di luar sana mungkin banyak yang gajinya atau tingkatan karirnya lebih cepat dari di pos, tapi kan kita namanya diandalkan sama orang tua, kita nggak berani ngecewain lah saat itu, makanya better bertahan sih. Oke, oke. Oke, sekarang ini ya pertanyaan besarnya lah mungkin sekarang. Hmm. Kantor pos itu selain ngirim surat sama ngantar ngirim paket dari luar negeri atau gimana itu buat sebenarnya fungsinya apa sih? Oke, kalau pos memang terkenalnya, bahkan aku pengalaman kurir ini di kantor pos dari 2012 sampai 2019, sekitar 6 tahun, 7 tahun ya. Dan benar-benar image-nya pos itu memang kirim surat, kirim paket gitu. Mungkin hanya orang-orang tua zaman terdahulu yang tahu bahwa di pos itu bisa bayar listrik segala macam gitu. Oh ya. Nah, betul kan memang apa ya, brandingnya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau di kantor pos itu kalau sekarang tuh selain bisa bayar-bayar listrik, pajak segala macam, terus juga sekarang sudah bisa apa namanya ya, menyewakan gudang kalau misalnya kita kerjasama gitu. Jadi kayak ada namanya penyewaan warehouse lah kalau bahasa sekarangnya tuh. Sekarang bisa penyewaan warehouse, terus bisa juga kerja sama. Misalnya butuh kayak Alfamart nih, butuh kendaraan untuk loading segala macam, itu kita juga ada namanya. Jadi kayak sekarang ada anak perusahaan namanya juga pos logistik. Jadi mau pindahan pun sekarang sudah bisa lewat pos dengan biaya kargo gitu. Lebih ke apa ya, lebih melingkupnya lebih luas, nggak hanya sekedar ngirim paket, ngirim barang doang. Jadi kita bahkan apa namanya ya mungkin nanti kita bahas lagi, untuk bahwa pos sekarang juga udah transformasi, udah ganti logo burungnya, udah hilang gitu. Oh, Mas Fred. benar. Bobby kayaknya nggak terlalu tahu ya. Ya, aku masih nggak tahu. Nggak tahu kalau kantor pos. Gitu. Jadi, karena memang sekarang merambah dengan pengiriman paket kan nggak cuma lewat pos kan, pos Indonesia kan, lewat macam-macam juga bisa kan. Gitu. Betul. Untuk pengiriman. Makanya jadi agak bukan tergerus ya, tapi kayak mulai tertutupi lah gitu. Karena Betul. yang lain juga ada begitu. Nah,
oke tadi bilang transformasi misalnya. Tadi Kiwes bilang tentang transformasi. Nah, transformasi terbesar lah bisa dibilang selain ganti logo ya. Itu Hmm, perubahan terbesar yang di post ini dibandingkan awal 2012 dulu. Apa sih menurut Kiwes perjalanan ini? Kalau berdasarkan pengalamanku pribadi ya Mas ya, memang mungkin harus diakuin pos itu telat beradaptasi yang tadi Mas Kris bilang tuh banyak banget sekarang swasta merambah dunia jasa kurir lah, bahkan ketika zaman-zamannya COVID itu kan apa ya, ya orang-orang pada pesan online semua tuh, marketplace bermain, Hmm. perusahaan kurir swasta juga bermain, itu pos benar-benar kayak mungkin berada di dalam ancaman lah, nyaris-nyaris goyang. Mungkin kalau dia bukan BUMN saya rasa akan berdampak banget sih Mas. Tapi karena untungnya gitu Hmm. kantor pos itu BUMN, jadi masih ada sokongan pemerintah lah gitu. Hmm. Jadi bisa survive. Nah, kalau perubahan yang benar-benar dirasain sekarang tuh kayak ya memang harus bukan bukan memang harus bukan memang harus berubah, pokoknya memang harus berubah sih, karena nggak bisa cuman kayak kita mentang-mentang kita pionir nih, customer ngikutin kita pasti memakai kita, enggak. Jadi kita udah harus berbasis customer oriented gitu Mas. Jadi kita harus Oh, ngikutin maunya customer. Kita sekarang udah mungkin dibilang telat ya telat, tapi tidak ada kata terlambat untuk perubahan yang lebih baik gitu deh. Kalau menurut saya sih seperti itu gitu. Jadi kita oke. sudah Hmm. banyak berbasis mengandalkan basis teknologi, baik dari segi human capitalnya juga sudah berubah gitu untuk apa sih, untuk penregenerasian karyawannya itu biar nggak ketinggalan zaman dengan teknologi ataupun dengan karyawan-karyawan swasta lainnya gitu, produk-produk jasa lainnya. Terus juga mungkin dari sarana transportasi dan lain-lainnya itu dilebih luaskan lagi. Jadi kan transformasi yang tadi aku bilang, Hmm. berubah logonya itu kan jadinya POS IND, Integrated Networking Distribution, artinya jaringan yang terintegrasi secara nasional. Jadi lebih fokus sekarang sebenarnya ke pengiriman, baik dari, kalau dulu kan mungkin hanya menjangkau, pinginnya tuh ngejangkau cuman domestiknya aja nih, nasionalnya aja. Nah sekarang tuh pingin gak cuman di jagoan di dalam negeri doang nih, tapi pinginnya Hmm. kalau pos itu yang kita pengen bukan hanya merambah ke cuman surat paket di dalam negerinya aja, tapi ke seluruh penjuru bumi lah digarap gitu, proyek-proyeknya nggak cuma Oke. paket yang kecil-kecil doang, kayak pindahan yang tadi aku bilang, kargo pindahan tuh, atau penyewaan warehouse. Nah itu mau Hmm. digarap semua sama pos Oh, gitu. oke oke. Nah, ganti Bobby deh. Ini Om Kiwais Om Kiwais kalau misalnya Bobby mau tanya nggak tahu tapi Om Kiwais tahu nggak ya? Ya Hmm. tanya aja gitu. Oh ya, ya. Ya, Om Kiwais tahu nggak kira-kira kenapa kok pos itu telat berubah? Berubah kan ya tinggal berubah. Itu aja. Ya nggak gitu juga ya itu Power Ranger. Oh ya kan biar lucu. Sudah gitu. Ya menurut Om Kiwais kenapa kok telat berubah? Padahal kan ya Betul, betul. bisa bisa berubah. Maksudnya kan akhirnya bisa berubahnya jadi segini banyak gitu loh. Hmm, betul, karena ya balik lagi sih, karena kadang-kadang kita tuh harus dikenain pressure dulu, kena ditekan dulu baru kita sadar tuh bahwa kita tuh bukan satu-satunya, karena merasa pionir nih pos pertama gitu, pionir nih pos yang paling luas jangkauannya, terus bisa santai-santai. Nah, yang aku tangkep ya mungkin telat berubahnya itu karena dulu hanya terpusat nih, jadi apa ya, dari segi marketingnya, dari segi untuk yang dibutuhin customer itu hanya ditangkap oleh pusat-pusatnya. Tapi sekarang tuh benar-benar dikumpulin masukan dari semuanya. Terus juga orang-orang hebat dari luar-luar, misalnya dari luar pusatnya itu dikumpulin gimana menyatukan pos nih biar nggak cuman mengandalkan tadi tuh pionir jaringannya luas tapi bisa berkembang. Nah akhirnya Oke oke. Jadi koordinasinya juga lah gitu ya. banyak perubahan. Diperbaiki. Nah, Betul, koordinasi dipakemin lagi. Jadinya kalau ya istilah katanya ya berubah, kalau nggak mau berubah ya tuh. Kasarnya ditekannya seperti itu sih. Karena oke. kalau mikirnya mungkin BUMN doang ya nanti akan kalah lama-lama kalau berpatokan hanya karena pionir gitu sih. Oke, oke, oke. Nah, sekarang tadi aku sempat tadi nyinggung soal COVID tadi ya, tentang Hmm, case COVID. Ini aku ngelihat apa ya ini ya, kayak CV lah, kurang lebih lah, pengalaman kerjanya begitu. Nah,
Sempat ada gap setahun sebenarnya kalau aku lihat. Dari Gap 2019 ke 2020. Nah, terus itu gimana dong akhirnya? Untuk apa? Maksudnya pos ini ngapain selama gap waktu awal-awal kena COVID itu? betul banget tuh Mas. Itu benar-benar saat COVID itu memang kayak kiriman itu aja saya ngerasain itu sangat dikit sekali. Apalagi kan istilahnya ada namanya isolasi diri ya nggak boleh ketemu ya. Jangankan ngirim surat, orang bayar-bayar aja takut gitu kan. Itu Betul. benar-benar sepi banget. Dan ya alhamdulillah waktu itu kan ketika COVID itu kan banyak bantuan ya. Bantuan Hmm. tunai. Awalnya sih bantuan tunai saya ingat tuh pas COVID itu gencar. Dan Hmm. itu kan proyek pemerintah ya. Nah, ikut sertakanlah si pos ini dalam tender dan alhamdulillah menang. Jadi ya mungkin bisa dibilang dari pos itu adalah penyaluran bantuan sosial ke masyarakat di tengah-tengah COVID gitu. Survive-nya sih kurasa karena itu kalau paketnya memang turun drastis parah itu saat itu. Oke, oke. Karena bantuan itu ya, karena kirim bantuan gitu ya. Betul, karena kan bantuan itu kan mencapai nasional ya. Jadi lumayan lah pemasukannya buat kantor pos juga gitu. Oke, oke, oke. Ketahan, ketolong di situ soalnya. Oke. Betul. Hmm. Bobby mau tanya apa lagi? Jadi Tanya, tanya pertanyaan klasik itu. Pertanyaan klasik. Apa ya? Boleh, boleh. Tapi nggak apa-apa. Klasik kan nggak apa-apa. Kan tiap orang beda-beda. Oh, ya, ini apa momen yang selalu diingat Om Giwais waktu bekerja di ini Pos Indonesia? mm, momen ya. Jadi aku ini sekarang memang sudah statusnya mungkin saya bilang karyawan tetap ya. Karyawan tetap diangkat itu sekitar tahun 2016. Hmm. 2016 itu jadi pengangkatan massal. Jadi semua outsourcingnya tuh pos diangkat massal pada tahun 2016. Kalau momen karirnya, kalau momen yang agak nyelenehnya saat pernah jadi kurir tuh pernah berhenti di depan lagi mau ngantri surat berhenti di depan rampok money bank changer kayak di tempat penukaran duit gitu itu parah sih dengan polosnya berhenti di depan motornya dan nggak tahu itu lagi ada perampokan gitu sih momen yang paling gak ngelupain jadi dengan polosnya pikiran tuh di kita wah gue tabrak nih motornya nih orang lagi ngerampok tapi pikir lagi kalau gue nabrak gue yang jatuh aku yang Lain. ditembak sama rampoknya. Ah, oh, benar, benar, benar. Itu momen paling gak lupain dan diceritain ke orang-orang pasti ngakak kok bisa gitu berhenti di depan orang lagi rampok gitu. Itu kira-kira umur berapa itu? Gibas? Itu pas baru pindah lagi ke kan sempat sempat tuh 2014 itu dipindahin ke pusat karena apa ya ada namanya pemindahan outsourcing lah gitu terus balik lagi 2016 tuh. Nah, pas balik nggak lama ada kejadian kayak gitu tuh 2016 dari kita ingatku sebelum pas baru-baru ada kejadian kayak gitu. Jadi berhentinya pas banget, cuman beda sebelah ruko. Kita ngeliatin dari spion doang ujungnya. Dari awalnya hayalannya pengen nabrak tuh motor, jadi kan berhenti ngeliatin dari spion. Dan bodohnya ngapa berhenti di depannya gitu. Oke, oke. Iya, iya, iya. Jadi seperti itu. Itu Oke. sih kalau momen paling. Hmm. Nah, kita ngomong fokusnya tentang ya tadi ya. Kalau kita tadi dengar Hmm, ceritanya Kiwais, kantor pos sudah mulai berkembang dari sekedar ganti logo jadi ke warehouse, ke hmm. apa pindahan itu jasa pos juga. Aku baru tahu juga ternyata dari Pos Indonesia bisa juga seperti itu. Nah, tapi untuk core atau utamanya lah dari Pos Indonesia gitu ya. Maksudnya service utamanya, pelayanan utamanya lah ya. Itu Hmm. adalah kirim surat dan paket gitu. Ya. Nah, kalau Giwais nih karena sudah cukup lama ya, sudah 13 tahun gitu di Hmm. kantor Pos Indonesia. Perubahannya bagaimana sih dari awal dulu sampai apa perjalanan akhirnya sampai sekarang? Tentang minat orang mungkin atau bagaimana kebiasaan orang kirim pos atau gimana gitu. Kalau berdasarkan pengalamanku ya karena memang yang tadi sempat kita bahas ya Mas ya kita telat berubah. Of course kita juga harus kasarnya itu kita harus jemput bola sama sekarang. Kita ada nama aplikasinya Pos aja ya mungkin swasta sudah punya duluan untuk aplikasi pickup seperti itu. Nah tapi kita juga punya juga akhirnya dan juga ngerekrut namanya Oranger. Oranger itu orang-orang yang direkrut sebagai mitranya kantor pos untuk nyari nih customer-customer yang mau ngirim lewat pos jadi kita pick up
kita bikinin dokumennya untuk pengirimannya apa, kelengkapan dokumennya. Jadi kita benar-benar sekarang harus nangkep customer, nggak cuma nungguin customer doang nih. Harus ngejar-ngejar, bahkan sekarang bukan hanya ngejar surat ya, sekarang kayak orang mau beli materai, orang mau bikin perangko, kita bisa anterin juga, kita bisa jemput juga kalau mereka dia butuh apa-apa gitu. Karena Bisa gitu ya. harus jemput bola sih gitu. Lebih jemput bolanya lebih dikencarin banget sekarang kantor pos. Oke, oke. Jadi lebih berubah strateginya lah, bisa dibilang gitu ya. Pendekatan ke masyarakatnya berubah sih, biar dikenal juga sih. Oke, oke, oke. Perubahan lebih ke strateginya lah, bisa dibilang ya. Jadi dari awal itu cuma nunggu aja gitu. Ya, betul. Nunggu, lalu habis itu akhirnya sekarang harus bergerak lah gitu. Lebih proaktif lah begitu. Ya, PDKT lah, harus PDKT PDKT. lah bahasa gampangannya. Ah, Mm-mm. Bobby tahu ndak itu PDKT? Ya itu pokoknya bukan sama pacaran, kan nggak boleh. Iya, family friendly, nggak boleh. Oh ya, ya. Nah, itu. Jadi memang tadi aku penasaran dengan dikit tadi Kiwes ngomong handle sosmednya tadi. Kan tadi Mm-mm. sempat bilang ya. Nah, sebenarnya Ya. konten-kontennya seputar apa sih? Aku kurang tahu juga soalnya. Mungkin bagi yang lain mungkin biar lebih tahu awareness lah itu bahwa ternyata kantor pos juga ada sosmednya gitu. Kalau untuk lokal ya Mas ya, kalau untuk Mhm. lokal yang aku pegang sendiri memang sih beberapa konten harus mengikuti dari terpusat. Kita nggak boleh sembarangan ngepost gitu, apalagi tentang produk gitu. Nah, kalau misalnya kita mau bikin sendiri untuk lokalnya gitu, pakai misalnya dengan agak-agak dimasukin promosi produk dengan komedinya itu sih boleh saja. Cuman pasti nanti ketika ada namanya mungkin di luar dari pusat itu nggak boleh, ya udah kita harus take down gitu. Jadi tetap harus ketika sebelum ngepost itu harus koordinasi dengan yang di pusat dulu. Jadi nggak Oh, boleh sembarangan karena kan apa ya? Ya karena BUMN sih perusahaan pemerintah jadinya benar-benar pakemannya harus ditetapin dari pusat gitu. Kita nggak bisa sembarangan ngepost gitu. Lebih apa ya? Lebih nggak bisa sembarang sih gitu apa ya nama istilahnya. Gitulah oke, oke. Ada itunya lah ya. Apa ada pakamnya. ada makamnya, betul. Ada jalur jalur komandonya lah gitu ya. Kenapa nggak Iya. bisa? Oke, oke. Nah, terus eh Bobby deh, pertanyaan biasanya nggak ketebak nih. Ya, kok tahu? Iya, biasa udah. Itu Om Giwas kalau nggak kerja di pos mau kerja di mana? Misal nggak kerja di pos gitu, kerja di mana maunya? Oke, kalau dulu minatku sebenarnya pingin antara dua sih, antara jadi guru atau enggak lebih ke kayak HRD atau psikolog. Dulu minatnya karena aku kan dulu SMA nih, lebih milihnya ke sebenarnya karirnya pengen ke situ. Hmm. Kalau nggak di pos mungkin pinginnya itu rezekinya malah ada yang masuk jadi HRD. Oke, nah terus tentang pos ya gitu ya. Mm-mm. Kalau ngomong bicara tentang pos, pasti nggak lepas dari namanya kurir dan segala macamnya gitu. Nah, Iya. kalau ini kita ngomong apa ya, fair lah, kita ngomong fair lah gitu. Hmm. Banyak nggak sih yang dari Pos Indonesia tergoda jadi kurir di platform di swasta gitu? Kalau Oke. cuma dari antaranya karena kan mungkin dianggapnya kalau udah di pos itu kan pengalamannya udah banyak gitu ya jadi mungkin ditawarinya ke swasta itu naik jabatan atau naik pangkat lah gitu Hmm. dan sekarang di kantor pos itu yang aku bilang Mas karena 2016 sudah pengangkatan massal jadi banyak kan kurir di pos itu sekarang sudah menggunakan sistem mitra gitu jadi ya kalau memang tergoda sih enggak tapi ya kadang-kadang karena sistemnya pembayarannya mitra ya kadang-kadang kalau misalnya nggak kuat atau ngerasa penghasilannya kurang akhirnya pindah ke kurir lain mungkin gitu. Oke, oke, oke. Angkatan masuk capek dong, ngangkatnya banyak. Gak ngangkat itu juga yang dimaksud. Oh ya, ya kan mencoba lucu. Pakai tas ada tasnya. Pakai tas. Ya, oke deh. Nah, yang terakhir ini ada pertanyaan terakhir Bobby aja deh. Sebelum Bobby Hmm. promosi. Oh ya, ini harapannya Om Kiwis buat Pos Indonesia. Ke depannya gimana sih harapannya Om Kiwis? Oke, kalau harapan aku dari kantorku selama berkarir ini kantor tercinta lah. Harapannya sih
lebih ke depannya nggak hanya terpusat ya, banyak program-program dari kantor pusat itu bisa menjangkau ke seluruh nasionalnya biar merata gitu ya. Jadi ketika ada event janganlah di kantor pusatnya aja nih, boleh dong diajak di kota-kota besarnya juga Jakarta ataupun mungkin di daerahnya biar semuanya tuh merasakan gitu. Dan juga kesejahteraan karyawannya lebih maju lagi lah gitu. Karena namanya BUMN kan pasti kita ekspektasinya bukan hanya di sekedar penghasilan gaji, tapi untuk pengembangan karirnya, terus juga untuk apa namanya pemerataan yang tadi aku bilang SDM ataupun mungkin fasilitas di kita jalanin di Jakarta itu juga sama dengan pusat gitu. Jadi nggak ada namanya nanti kita merasa pilih kasih nih pusat doang yang ada event. Nah harapannya sih seperti itu lebih merata ke seluruh Hmm, nasionalnya. oke, lebih Gitu. merata berarti. Oke. Ya, itu Bobby gitu Mas Kris. Oh ya, itu tinggal apa? Promosi IG. Nah, promosi IG kan suka bikin konten juga Om Kibas. Nah, Oke, bisa siap. share dulu IG-nya. Mm-mm. Halo Sobat Boci. Benar ya Sobat Boci ya Mas Kris ya? Ya, betul, betul. Oke, Sobat Boci. Tadi kita udah banyak lebar bicara tentang pos. Nah, saya ini Wahyu. Tadi biasa dipanggil Kiwais nama panggungnya, nama Instagram saya Kiwais92. Jadi buat Sobat Boci ataupun teman-teman yang lainnya yang mungkin dengerin podcast ini, boleh di-follow. Kebetulan saya memang masih baru belajar untuk memaksimalkan penggunaan sosmed dengan baik dan keren lah kayak anak-anak sekarang gitu, walaupun umur udah 30 ke atas. Jadi jangan lupa di-follow Kiwais92 untuk lihat konten-konten mungkin tentang family ataupun mungkin jokes-jokes receh yang nanti saya buat. Jangan lupa di-follow dan like, komen tentu konten-kontennya. Terima kasih. Oke, makasih gitu. Ya memang apa sama kayak Chris kan milenial juga itu enggak itu. Enggak terlalu update sama. Seumuran ya, Iya, seumuran. sumuran sebenarnya. Aku tidak sadar ternyata sumuran. Iya, aku pikir malah malah Mas Kris jauh lebih umur. Oh, enggak sih gitu. Oke deh, makasih Kibas waktunya buat bisa share. Ya, Jadi orang lebih paham sebenarnya pos Indonesia sudah berevolusi lah bisa dibilang itu. ya, Sudah betul. berkembang Masih jauh, ada lah, masih eksis gitu. masih eksis sebenarnya. Bukan cuma sekedar BUMN, bukan hanya cuma sekedar Ya, pionir, tapi juga sekarang lebih proaktif ke siap, arah betul. customer gitu. Oke, masih Kibas waktunya. Oke, terima kasih. Aku nggak dibilang makasih. Lah kan kebiasaan. Makasih, Bubi. Oh, iya, iya. Biar dulu. Ya, balik makasih Mas Kris, Bobi, sukses selalu. Ya, oke.